Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya Dia Suci Amalia, mahasiswi S1 Fisika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil kerja praktik saya di PT Dipo Teknologi Semarang dengan judul Analisis Produksi Ozon dalam Reaktor DBDP Dielectric Barrier Discharge Plasma pada eksternal elektroda. Outline presentasi yang akan saya bawakan meliputi latar belakang, teknis pelaksanaan, serta kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, reaktor ozon dengan teknik DBDP atau Dielectric Barrier Discharge Plasma merupakan metode yang sederhana dan kuat dalam memproduksi ozon. DBDP biasanya dihasilkan hampir seragam di seluruh daerah elektroda, namun sistem ini biasanya merugikan dari segi pemakaian listrik yang tinggi dan efisiensi relatif rendah, sekitar 1–15%, untuk mengkonversi oksigen menjadi ozon. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi ozon antara lain yaitu lebar celah, pemakaian tegangan, bahan dan konfigurasi elektroda, serta parameter lucutan. Hal ini diperlukan dengan mengoptimalkan setiap faktor untuk meningkatkan efisiensi. Untuk teknis pelaksanaannya sendiri, saya menggunakan beberapa alat, yaitu sumber tegangan tinggi berupa AC, amperemeter, probe tegangan tinggi, flowmeter, voltmeter, pompa udara, stopwatch, reaktor plasma DBD, mikropipet, tabung Erlenmeyer, gelas ukur, serta osiloskop. Untuk bahan yang digunakan yaitu udara. Udara di sini digunakan sebagai sumber aliran yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembangkit lucutan plasma dalam percobaan pertama. Yang kedua yaitu natrium tisulfat. Natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sebesar 0,4 molar yaitu larutan yang digunakan sebagai titran dalam proses titrasi larutan Ki yang telah diozonisasi. Titrasi dilakukan dengan alat mikropipet di mana satu tetesnya setara dengan mikroliter. Yang ketiga yaitu kalium iodida. Kalium iodida di sini digunakan sebagai larutan yang dibuat dengan mencampurkan aquades 1000 ml dengan serbuk Ki 33 gram. Larutan Ki digunakan sebagai media ozonisasi untuk mengetahui kadar konsentrasi ozon yang dihasilkan oleh reaktor. Lalu pada tinjauan pustaka, di sini saya akan membahas mengenai plasma, yaitu ketika cairan dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, cairan akan berubah menjadi uap air. Lalu ketika uap air dipanaskan secara terus-menerus, molekulnya akan bertumbukan satu sama lain, sehingga melepaskan ion positif dan ion negatif yang akan berada pada suatu keseimbangan antara partikel dan ionnya. Keadaan ini disebut sebagai keadaan plasma. Plasma terbentuk akibat adanya ionisasi, rekombinasi, dan tumbukan. Ionisasi merupakan proses terlepasnya elektron pada suatu ikatan atom pada keadaan eksitasi sehingga dapat mengemisikan foton pada energi tinggi ke energi yang lebih rendah. Serta sebaliknya, apabila elektron menyerap foton dan energi berpindah ke energi yang lebih tinggi disebut dengan deeksitasi. Berikut gambar dari perubahan suatu molekul menjadi plasma, yaitu ada padat. Di sini contohnya yaitu berupa es, cair berupa air, gas berupa uap, serta plasma contohnya pada gas ionisasi. Molekul di sini yang terbentuk yaitu ketika terjadi plasma yaitu ada molekul ion dan elektron. Pada skala laboratorium plasma diciptakan dengan memanaskan dan mengionisasikan sejumlah gas dengan memberikan arus atau dengan menyinari gelombang radio. Secara umum, cara pembentukan plasma yaitu dengan cara memberikan energi untuk membebaskan elektron dalam plasma secara langsung. Dan kemudian elektron tersebut akan menumbuk atom sehingga akan membelah elektron
lainnya. Kemudian proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga mencapai tingkat ionisasi yang diinginkan. Kemudian dielectric barrier discharge atau DBD. Plasma DBD, dielectric barrier discharge atau lucutan plasma penghalang dielektrik, merupakan salah satu lucutan plasma yang dihasilkan oleh celah di antara dua elektroda, yaitu elektroda dalam sebagai elektroda aktif dan elektroda luar sebagai elektroda pasif. Kedua elektroda terdapat bahan isolator sebagai penghalang atau disebut sebagai barrier. Apabila dihubungkan dengan tegangan listrik, maka akan menghasilkan medan listrik yang tidak homogen. Berikut gambar dari dielectric barrier discharge, di mana di situ menggunakan tegangan AC. Dielectric barrier discharge juga sering disebut sebuah metode yang paling efektif untuk menghasilkan ozon. DBD merupakan jenis plasma non-thermal yang umumnya diproduksi menggunakan dua elektroda yang dipisahkan oleh celah beberapa milimeter dan ditutupi oleh lapisan dielektrik. Kedua elektron terhubung dengan AC atau arus alternatif tegangan tinggi dielektrik, berfungsi sebagai pembatas arus, mencegah terbentuknya bunga api, dan mendistribusikan debit ke seluruh area elektroda. Sistem DBD umumnya mulai dari catu daya, elektroda, dan penghalang dielektrik. Sistem DBD umumnya terdiri atas power supply, elektroda, dan penghalang dielektrik. Menurut frekuensi operasi, power supply DBD menggunakan alternative current atau AC, radio frekuensi RF, dan mode pulsa. Adapun penghalang dielektrik digunakan bahan sebagai lapisan isolasi adalah kaca, kuarsa, keramik, dan lapisan polimer sebagai lapisan isolasi. Jenis bahan, ketebalan, dan struktur permukaan dari bahan dielektrik dapat mempengaruhi discharge plasma. Berikutnya ada ozon. Ozon merupakan molekul triatomik oksigen yang tidak stabil dan terbentuk dari tambahan atom oksigen dari molekul diatomik oksigen. Pada produk komersial ozon dihasilkan dengan cara melewati molekul oksigen, melewati lucutan listrik, sehingga molekul oksigen akan terpisah menjadi dua atom oksigen yang reaktif. Ozon merupakan pengoksidasi yang kuat, terdiri dari molekul oksigen O2 yang dapat menggantikan klorin, sehingga digunakan untuk mengolah air limbah, penghilang bau, disinfektan, polusi udara, debu, pemrosesan makanan, sterilisasi alat medis, dan dapat menghilangkan kuman. Ozon juga merupakan komponen yang tidak stabil dan terurai dalam hitungan menit pada temperatur lingkungan dan terurai sangat cepat, yaitu kurang dari 1 second pada temperatur tinggi. Reaksi pembentukan ozon bermula dengan elektron berenergi bebas yang diberi medan listrik menyebabkan disosiasi pada molekul oksigen. Kemudian, ozon terbentuk yang secara reaksi dapat digambarkan yaitu O plus O2 plus M terbentuk menjadi O3 plus M, di mana M merupakan molekul lain pada gas. Pada waktu yang sama, atom oksigen dan elektron juga bereaksi dengan ozon untuk membentuk oksigen, sehingga terbentuk O plus O3 menjadi 2O2, dan akan terbentuk lagi elektron plus O3 menjadi O2 plus O plus elektron. Gas yang ada pada lucutan berada pada temperatur yang tinggi, yang menyebabkan reaksi dekomposisi ozon. Pembentukan ozon memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kandungan oksigen dan temperatur dari gas masukan, kontaminan pada gas masukan, densitas daya pada lucutan, serta lainnya. Prosedur penelitian yang saya lakukan tahap pertama yaitu karakterisasi arus sebagai fungsi tegangan yang dihasilkan oleh reaktor DBD dengan sumber aliran udara bebas. Tahap yang kedua yaitu pengukuran kadar konsentrasi ozon dan kapasitas ozon yang dihasilkan oleh reaktor DBD. Yang ketiga yaitu analisis data. Pada sistem pembangkit lucutan plasma penghalang dielektrik ini menggunakan udara bebas sebagai sumber alirannya.
agar dapat masuk ke dalam reaktor, maka udara bebas dipompa dengan menggunakan pompa udara dengan flow rate 10 liter per menit. Ozon terlarut digunakan metode titrasi dengan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 yang akan ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi bening. Berikut gambar dari rangkaian alat. Di sini ada high voltage yang dihubungkan dengan reaktor DBD, lalu ada voltmeter yang dihubungkan dengan HV probe. Kemudian ada gas aliran berupa oksigen bebas yang dihubungkan dengan flow meter dan dihubungkan lagi menuju reaktor DBD. Lalu ada amperemeter, lalu ada larutan KI sebagai indikator. Karakterisasi arus sebagai fungsi tegangan. Di sini data yang diperoleh sumber aliran udara bebas menyebabkan arus listrik mulai mengalir pada tegangan 1 kV menuju 10 kV pada frekuensi 400 Hz. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan kurva pada setiap kenaikan tegangan dengan variasi flow sebagai pembandingnya. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus pada reaktor ozon semakin meningkat. Adanya peningkatan arus disebabkan oleh adanya muatan yang terakumulasi di dalam reaktor. Muatan listrik terbentuk dari adanya ionisasi baterai, ionisasi berantai karena medan listrik mempercepat elektron sehingga elektron memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi molekul udara yang berada di dalam reaktor. Pengaruh tegangan terhadap konsentrasi ozon. Berikut data grafik yang saya peroleh. Pada tegangan 1 kV hingga 4 kV belum terdapat adanya konsentrasi ozon yang dihasilkan dari reaktor DBD. Hal ini menandakan bahwa belum terdapat plasma pada tegangan tersebut. Pada grafik juga terlihat bahwa semakin rendahnya flow rate yang digunakan, maka semakin besar konsentrasi ozon yang dihasilkan. Ozon terbentuk setelah beberapa atom atau molekul mengalami proses ionisasi, kemudian rekombinasi. Konsentrasi ozon yang dihasilkan sangat bergantung pada tegangan sumber, maka semakin tinggi beda potensial antar elektroda, semakin tinggi konsentrasi ozon yang dihasilkan. Selanjutnya, dapat disimpulkan pada tegangan 10 kV, konsentrasi ozon tertinggi dicapai oleh flow rate 2 liter per menit, 6 liter per menit, dan 10 liter per menit. Berikutnya, pengaruh tegangan terhadap kapasitas ozon. Pada grafik terlihat bahwa semakin tinggi flow rate yang digunakan, maka semakin tinggi kapasitas ozon yang dihasilkan. Dari gambar juga terlihat semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar kapasitas ozon yang dihasilkan. Ozon terbentuk setelah beberapa atom atau molekul mengalami proses ionisasi, kemudian rekombinasi. Kapasitas ozon yang dihasilkan sangat bergantung pada tegangan sumber. Maka semakin tinggi beda potensial antar elektroda, semakin tinggi kapasitas ozon yang dihasilkan. Selanjutnya dapat kita simpulkan pada tegangan 10 kV, kapasitas ozon tertinggi dicapai oleh flow rate 2 liter per menit, 6 liter per menit, dan 10 liter per menit. Berikutnya, pengaruh laju alir flow rate terhadap konsentrasi ozon. Pengaruh laju alir terhadap pembentukan ozon ditunjukkan pada gambar. Laju aliran rendah menghasilkan konsentrasi tinggi. Adanya tumbukan menyebabkan molekul bebas memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron terluarnya. Pada DBD dengan sumber udara bebas, energi elektron akan mentransfer energi pada molekul yang dominan H2, Na2, O2, O, serta CO2 melalui proses tumbukan. Tumbukan ion menghasilkan radikal primer berupa O star, N star, O star, dan lain-lain. Ion positif, ion negatif, serta molekul tereksitasi. Konsentrasi ozon dengan laju alir 2 liter per menit dan waktu pemaparan ozon 2 menit pada tegangan 10 kV dengan konsentrasi ozon 12 ppm,
Hal ini tergantung pada waktu tinggal molekul udara di dalam reaktor. Semakin besar laju alir akan mendorong molekul udara keluar dengan cepat, sehingga waktu tinggal molekul udara di dalam reaktor semakin pendek. Keadaan molekul ini sangat singkat akan menyebabkan molekul udara tidak mengalami proses tumbukan yang lebih lama dan molekul gas udara memiliki ionisasi, disosiasi atau rekombinasi yang lebih sedikit untuk membentuk ozon, sehingga menghasilkan ozon yang relatif rendah. Pengaruh laju alir terhadap flow rate kapasitas ozon. Kapasitas ozon dapat dihitung dari perkalian konsentrasi ozon gram per jam dengan laju alir liter per menit, menunjukkan pengaruh laju alir terhadap kapasitas ozon dengan variasi tegangan yang diberikan dengan rentang 4 kV hingga 10 kV setiap kenaikan 2 kV. Kapasitas ozon mencapai nilai tertinggi pada tegangan 10 kV dengan laju alir sebesar 6 liter per menit dan didapatkan nilai konsentrasi ozon sebesar 0,336 gram per jam. Kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, karakterisasi arus dan tegangan pada reaktor DBD menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya tegangan yang diberikan hingga pada tegangan 10 kV untuk sumber aliran udara bebas. Yang kedua, konsentrasi ozon mencapai nilai tertinggi pada tegangan 10 kV dengan laju alir sebesar 12 liter per menit dan didapatkan nilai konsentrasi ozon sebesar 12 ppm. Yang ketiga, kapasitas ozon mencapai nilai tertinggi pada tegangan 10 kV dengan laju alir sebesar 6 liter per menit, didapatkan nilai konsentrasi sebesar 0,336 gram per jam. Konsentrasi ozon terhadap laju alir semakin rendah nilainya apabila laju alir bertambah. Kapasitas ozon terhadap laju alir semakin tinggi nilainya apabila laju alir bertambah. Berikut ada beberapa saran yang perlu dilakukan untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu diantaranya frekuensi sumber tegangan yang diberikan ke reaktor DBD hendaknya ditingkatkan menjadi frekuensi yang lengkap untuk mengetahui karakterisasi lebih lanjut dari reaktor penghasil ozon. Yang kedua, untuk pengukuran konsentrasi ozon digunakan alat elektronik atau ozometer untuk menghasilkan pengukuran ozon yang lebih presisi dan akurat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.